Shalom Bapak Ibu, pasti dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mulai ibadah saat ini. Kita membawa hati kita menyenangkan hati Tuhan dengan sia-siakan waktu yang ada. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bersyukur padamu Bapa atas segala kasih anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami membawa hati kami menyembah-Mu, menyenangkan Yesus. Kami mau Tuhan, aku yang ada hanya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Mari masuk tanah suci. Ini saatnya Tuhan, kami mau berdiri menyembah, sebab Kau layak. Mari sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kini saatnya berdiri di atas tanah kudus hadir di sini. Mari bersama-sama puji
hadirat Tuhan. Biarlah menyenangkan hatimu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih. Ada sukacita? Ya, saya mengajak bagi berdiri, kita mau kasih salam sama kanan kiri kita ya. Bersukacita, mari bersukacita. Sebab mari yang bersama Tuhan akan suatu kita.
Dan kita mau siapkan ini kita kami mau belajar Tuhan selalu bersyukur kepadamu sebab anugerah-Mu yang besar. Kau sungguh besar.
kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka telinga kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Pagi hari kami siap mendengarkan suara-Mu. Biarlah Kau mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Shalom. Ya, saya melihat semua pagi hari ini semangat. Amin. Karena sesuai dengan pujian mengatakan kita lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu. Kita percaya, kita imani bahwa hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini saya juga mau katakan Bapak Ibu bahwa kita ada di tempat ini bukti kita menang Bapak Ibu. Ya, ada banyak orang di luar sana yang mungkin merindukan seperti kita pagi hari ini. Ya, tetapi mereka mungkin ada banyak kesibukan, halangan, ya waktu ataupun tidak ada kesempatan seperti kita. Tapi pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ya, kita boleh bersama-sama beribadah, itu satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita masih bisa bangun ya, masih bisa beraktivitas, kita masih bisa datang ke gereja, itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini langsung saja Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, next. Saya akan beri tema orang percaya yang dapat dipercaya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang percaya atau kepercayaan, pasti kita semua di sini senang kalau kita itu dipercaya, betul ya? Ya, senang kalau kita tuh jadi orang yang kalau kita ngomong tuh dipercaya orang lain, ya bahkan kita tuh untuk mendapatkan sebuah kepercayaan aja kita pasti ada yang namanya usaha, ya. Jadi sebuah kepercayaan itu tentunya itu hal yang mahal bagi hidup kita. Karena kalau orang yang udah gak bisa dipercaya itu pasti susah ya, gitu kan. Ngomong apa sedikit, orang gak percaya gitu ya. Nah, kita sebagai orang percaya tentunya di dalam hidup ini kita juga perlu untuk bagaimana kita belajar jadi orang-orang yang bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, kita belajar pagi hari ini di dalam, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-27, tapi kita akan baca di ayat pertama aja dulu. 2 Samuel 11 ayat yang pertama sampai yang ke-27, tapi kita akan baca di ayat yang ke-1 terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang pertama, sudah ketemu semua? Amin. 2 Samuel Bapak Ibu, maaf ya, 2 Samuel 11. Ya, saya sudah tuliskan. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengebuk kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ya, pagi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kisah Raja Daud ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Raja Daud adalah raja yang luar biasa. Kita tahu raja yang sangat diberkati oleh Tuhan, dan Raja Daud adalah raja pertama yang dipilih langsung oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini berkaitan dengan orang yang dapat dipercaya. Terlebih dahulu ada pertanyaan bagi Bapak Ibu kita semua ya pagi hari ini. Yang pertama, pertanyaannya, apakah kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Saya memastikan dulu, kita semua orang percaya, amin.
Tuhan, ya kita mengaku dengan mulut ya bahwa kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pagi hari kita semua yang ada di ruangan ini kita sepakat kita adalah orang percaya. Amin. Oke, yang kedua, kita selain sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab ya, khususnya yang ada di Mazmur, selain kita menjadi orang percaya, ternyata kita ini juga orang yang menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Karena dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 9 di sana dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya. Artinya begini, dari awal penciptaan manusia itu dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola bumi. Betul ya? Adam diciptakan, terus Tuhan berfirman, ya kuasailah bumi, ya kamu bisa makan dari segala tumbuhan yang ada, dari segala biji-bijian, ya ikan di laut, burung di udara, semua itu ada di dalam kendalinya manusia atas kepercayaan Tuhan. Jadi kita perlu tahu hidup kita ini ternyata dipercaya oleh Tuhan. Amin. Jadi dari awal manusia diciptakan, manusia itu sudah dikasih kepercayaan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan kita pun ya sebagai kita tahu ya manusia itu, kalau orang bilang, Alkitab juga katakan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibanding dengan yang lain ya. Makanya Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberi kepercayaan kepada manusia. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan pada waktu itu kepada Adam dan juga kepada Hawa. Untuk Adam boleh mengelola, menguasai bumi, dan kita pun pada saat ini saya percaya kita juga jadi orang-orang yang Tuhan percaya. Amin. Kita jadi orang yang Tuhan percaya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dan itu Tuhan percayakan untuk ada dalam hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, tadi kita orang percaya, amin. Kita dipercaya oleh Tuhan, amin. Selanjutnya, apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya itu tadi saya bilang di awal, yang namanya kepercayaan itu satu hal yang mahal, yang harus diperjuangkan, yang harus dijaga. Bagaimana kita bisa benar-benar untuk bisa jadi orang yang tetap bisa dipercaya. Untuk dipercaya orang lain aja, itu kita perlu usaha, dan itu perlu. Ya, kita itu dipercaya orang lain itu perlu. Hidup kita menjadi orang lain dipercaya oleh orang lain itu perlu Bapak Ibu. Supaya apa? Ya, supaya ketika kita mungkin menyampaikan satu kebenaran, kita mungkin menyampaikan satu informasi, kita tuh jadi orang yang terpercaya gitu. Sehingga orang melihat kita tuh, oh iya, ini orangnya bisa dipercaya. Nah, tapi apakah kita pernah berpikir kita bukan hanya mencari kepercayaan terhadap manusia, tapi kita harus mencari kepercayaan daripada Tuhan. Coba kita cek, apakah selama ini aku udah bisa dipercaya sama Tuhan? Karena tadi di awal saya katakan semua manusia itu dikasih kepercayaan. Nah, tinggal kita bisa dipercaya nggak sama Tuhan? Kalau dulu Adam pada waktu diciptakan, ketika Tuhan menaruh satu kepercayaan, Tuhan menaruh satu tanggung jawab, Tuhan menaruh juga antara larangan dan perintah. Adam bisa dipercaya atau tidak? Tidak bisa ya Bapak Ibu. Pada akhirnya Adam mengingkari apa yang sudah diberikan, ya tidak bisa menjaga apa yang sudah Tuhan berikan pada waktu itu. Nah, itu pun pada saat ini Bapak Ibu harusnya menjadi pertanyaan besar dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Selama ini aku sudah menjaga kepercayaan Tuhan atau enggak ya? Selama ini aku tuh udah bisa dipercaya sama Tuhan atau enggak ya? Apakah aku sudah jadi yang orang yang dipercaya benar-benar sama Tuhan? Ya, kita aja untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, ya kita berusaha ya kan, gimana caranya kita melakukan segala hal, ya kita melakukan segala hal supaya orang itu bisa percaya kepada kita.
supaya kita bisa jadi orang yang dipercaya sama orang lain. Terlebih pada pagi hari kita belajar, kita jadi orang-orang yang bisa dipercaya, yang terutama Tuhan dulu. Ya, kita belajar dari seorang Raja Daud, Bapak Ibu. Ya, tadi saya katakan Raja Daud itu raja yang luar biasa, ya, bahkan hampir setengah kitab, ya, seperempat mungkin itu menceritakan kisah Raja Daud. Ya, Raja Daud raja yang benar-benar luar biasa. Dan coba kita mau cek bagaimana sih Bapak Ibu supaya kita itu bisa jadi orang yang percaya dan juga kita bisa dipercaya sama Tuhan. Ya, kita bisa menjaga kepercayaan Tuhan. Karena kalau hanya sekedar misalnya nih ya kan, saya kasih Alkitab ini buat Roy. Ya, saya udah titipkan nih, tolong dijaga, ya, tolong jangan sampai rusak. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan Roy apa? Harusnya menjaga, betul ya? Kalau memang Roy bisa dipercaya, harusnya dia menjaga apa yang saya sudah titipkan, apa yang saya sudah percayakan kepada Roy. Nah, demikian kita juga. Kalau Tuhan sudah memberi kita sesuatu, apa yang ada dalam kehidupan kita, dan itu kita harus pegang, kita harus jaga supaya kita tetap dipercaya oleh Tuhan. Ya, kita melihat Bapak Ibu latar belakang di dalam 2 Samuel tadi, ya, di dalam 2 Samuel yang kisah Raja Daud, 2 Samuel pasal yang ke-11, sebenarnya ayat pertama sampai yang ke-27. Satu perikop itu mengisahkan satu cerita Raja Daud. Tapi kita tadi baca di ayat pertama, ya. Kita mau melihat dulu latar belakangnya apa sih? Kita tahu cerita ini, ya, latar belakangnya cerita antara Daud dan Batsheba. Bapak Ibu tahu ya, mungkin sudah hafal bagaimana kisah Daud dan Batsheba. Tapi kali ini kita tidak akan membahas untuk tentang lebih lagi antara mereka berdua, kita membahas beberapa poin aja. Nah, latar belakangnya perikop ini menceritakan antara Daud dan Batsheba pada waktu itu, dan juga selain itu di perikop ini juga dilatar belakangi dengan cerita atau histori tentang perzinahan dan juga pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu, ini kejam sebenarnya. Ternyata perzinahan dan pembunuhan berencana ini udah ada sejak dulu Bapak Ibu. Bahkan Raja Daud pernah jatuh oleh hal ini. Ya, Raja Daud pernah jatuh oleh hal ini. Kalau Bapak Ibu melihat berita-berita sekarang ya Bapak Ibu di media sosial, itu ngeri sekali Bapak Ibu. Saya beberapa hari melihat informasi ada yang orang tua membunuh anak, ya, ada yang anak membunuh orang tua, bahkan itu direncanakan. Terakhir kemarin saya melihat itu ayah dengan anak itu membunuh ibu, berarti istri, ya, suami membunuh istrinya bareng sama anak, berarti suami sama anak membunuh ibunya, terus ketahuan sama anaknya ikut dibunuh. Ya, itu, waduh, saya waktu baca beritanya, jadi intinya mungkin antara gini, saya dengan Pak Niko itu berencana untuk membunuh Bu Lili. Setelah saya mengeksekusi Bu Lili, ternyata Roy tahu. Roy saya bunuh sekalian Bapak Ibu. Kemarin saya baca ini di mana ya? Kalimantan atau di mana? Itu ngeri sekali Bapak Ibu. Dan ternyata hal-hal yang mengerikan ini di zaman dahulu pun itu sudah terjadi. Bahkan ini bisa terjadi kepada siapa aja, termasuk pada waktu itu Raja Daud. Kenapa pembunuhan berencana? Karena memang Daud rencanakan, dia pasang strategi. Ini gimana caranya ya biar Uliani bisa mati. Dia suruhlah berperang paling depan supaya dia bisa dihajar dan nanti mati gitu ya. Dan akhirnya nanti Daud bisa menguasai Batsheba sepenuhnya gitu ya. Ini berencana Bapak Ibu. Direncanakan sedemikian rupa sama Daud. Daud pernah jatuh pada waktu itu. Nah, coba kita cek dan recek ya. Ini sebagai latar belakang Bapak Ibu dalam kisah ini. Yang pertama, bagaimana sih supaya kita itu menjadi orang yang bisa dipercaya sama Tuhan? Hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengerti jati diri kita di dalam Tuhan. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus ngerti dulu Bapak Ibu, siapa sih kita di dalam Tuhan? Siapa kita? Ya, kita mau bahas dulu. Dan juga ada kaitannya dengan Raja Daud ya. Apa sih itu jati diri Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu?
sebelum saya next, jati diri itu apa sih? Ya, jati diri itu bisa identitas, bisa apa sih yang ada dalam hidup kita yang menunjukkan kita itu siapa. Itu jati diri, ya. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jati diri itu diartikan dengan gambaran atau keadaan khusus seseorang. Atau identitas diri tadi ya. Identitas atau gambaran keadaan khusus seseorang. Itu jati diri. Nah, kalau pada waktu itu jati diri Daud itu dia sebagai raja. Karena Daud adalah seorang raja yang pertama kali langsung dipilih oleh Tuhan. Raja Daud pada waktu itu identitasnya adalah seorang raja, Bapak Ibu. Identitasnya dia sebagai raja yang memimpin, ya, yang memimpin pasukan untuk berperang, dan itu langsung dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh manusia. Jadi waktu itu, ya, identitas yang ada di Daud itu adalah seorang raja. Kita bahas satu persatu. Nah, di dalam ayat yang pertama kita bisa menemukan kalimat begini, Bapak Ibu. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Jadi pada waktu itu, Bapak Ibu, tradisi pada zaman dahulu, pada pergantian tahun, berarti tahun baru ya, Januari ya Bapak, raja-raja itu harus melakukan peperangan. Jadi pada pergantian tahun ya, seperti di ayat yang pertama, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi kalau anggap aja bulan Januari lah ya, pergantian tahun. Bulan Januari tiba, tradisi zaman dahulu raja itu harus maju berperang, Bapak Ibu. Ya, itu sudah menjadi tradisi. Ya. Dan Daud yang identitasnya adalah seorang raja, dari ayat ini kita bisa menemukan, Bapak Ibu, apa yang Daud lakukan? Daud malah gak berperang, Bapak Ibu, tapi dia nyuruh Yoab untuk yang berperang. Daud itu mulai lupa siapa dirinya. Dia raja loh. Ya, dia raja. Waktu yang biasanya secara tradisi sudah berjalan, raja itu kalau pergantian tahun harus berperang, maju, memimpin, tapi dia malah dikatakan apa? Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Jadi Daud itu lupa akan apa yang menjadi jati dirinya dalam kehidupan Daud. Ya, sehingga yang dia lakukan apa? Dia tidak melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dia lupa siapa sih aku? Aku nih loh raja. Harusnya aku tuh yang maju berperang, harusnya aku yang memimpin pasukan ya untuk menaklukkan daerah-daerah, ya untuk menaklukkan raja-raja, ya untuk merebutkan daerah-daerah, menguasai daerah-daerah yang ada pada waktu itu. Ya, kalau mungkin bukan pada pergantian tahun ya, mungkin kalau pertengahan tahun gitu, raja tuh nggak perlu, bisa diwakilkan dengan yang namanya panglima. Tapi kalau pergantian tahun ya, di ayat yang pertama dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja ya biasanya maju berperang, itu menjadi sebuah tradisi. Tapi Daud melupakan jati dirinya sebagai seorang raja. Bahkan dia melimpahkan tugasnya kepada Yoab. Yoab itu hanya seorang panglima, Bapak Ibu. Ya, Yoab itu hanya seorang panglima. Dia bukan raja. Yang harusnya maju itu Daud. Tapi kita lihat, Daud lupa akan siapa dirinya. Dia tidak lagi. Harusnya dia ingat ya, oh iya, aku tuh raja ya. Kalau ini waktunya aku harus berperang. Ini waktunya aku harus memimpin pasukan. Tapi dia malah menyuruh Yoab untuk yang memimpin pada waktu itu. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, ini Daud mulai lupa siapa dia sebenarnya. Dia mulai lupa kalau dia itu raja. Dia mulai lupa jati dirinya yang dia sandang sebagai seorang raja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau baca satu pasal ini, kita bisa melihat ternyata mulai kehilangan jati diri itu membuka celah bagi iblis, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu baca
terjadinya kejatuhan Raja Daud. Kenapa? Padahal sepele yang dia lakukan. Dia tuh cuma nggak berperang. Dia tuh cuma diam di tempat, nggak mau nggak mau ikut berperang yang harusnya ikut. Tetapi ternyata ketika dia lupa akan dirinya sebagai raja, ini membuka celah bagi iblis. Kita melihat ya, kehilangan jati diri itu membuka celah bagi iblis. Ayat yang kedua, ini iblis mulai menggoda Bapak Ibu. Coba ayat yang kedua kita baca. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ini awal iblis membuka celah bagi Daud. Kenapa? Karena Daud kan yang lain berperang nih, Daud sendirian di rumah, dia enak-enak, ya kan? Yang lain lagi berusaha berjuang mati-matian untuk menang dalam perang, dia enak-enak aja di rumah. Dan dikatakan di ayat kedua apa? Pada satu petang dia lagi jalan-jalan tuh di atas rumah, karena dia nggak ada kerjaan kan. Dia lupa kan, dia raja tuh tugasnya apa? Dia nggak ada kerjaan, jalan-jalan. Akhirnya iblis mulai menggoda Bapak Ibu. Karena Daud buka celah. Digoda dengan apa? Kok Yudhilala lihat cewek mandi, elok lagi katanya, ya kan? Di ayat yang kedua dikatakan apa? Perempuan itu sangat elok rupaannya. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Gimana nih bapak-bapak? Kalau lihat yang begini, kalau orang dunia, orang luar katanya kucing dikasih ikan asin ya kan? Katanya Daud jatuh Bapak Ibu. Daud jatuh. Dia raja hebat, luar biasa dipakai Tuhan. Hanya karena dia nggak tahu identitas dirinya, hanya dia nggak tahu siapa dia mulai melupakan kalau dia itu raja dan dia enak-enak di rumah. Iblis menggoda, iblis kasih penampakan. Wow, ya kalau imannya kuat sih oke. Ternyata Daud tidak kuat Bapak. Dia jatuh, kehilangan jati diri. Itu bukan celah bagi iblis Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang percaya kita harus tahu. Nanti kita belajar jati diri kita sebenarnya itu siapa sih. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika iblis sudah mulai menggoda, ya ternyata di ayat yang ketiga dikisahkan, ya Daud itu nggak tahan godaan Bapak Ibu. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, mulai kepo nih, masuk jeratnya iblis, ya kan? Iblis kasih pancingan, ternyata Daud terpancing. Oh mulai kepo, siapa ya dia ya? Daud utus orang untuk cari tahu siapa dia. Cantik sekali ya, mungkin seksi sekali, mungkin wow menggoda sekali gitu ya. Daud mulai masuk perangkap iblis. Makanya di ayat 3 dikatakan apa? Perempuan itu dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat keempat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Bapak Ibu, mulailah Daud jatuh dalam dosa. Padahal sepele, cuma Daud nggak perang, cuma Daud itu nggak tahu siapa dirinya, cuma karena Daud itu nggak tahu identitasnya sebagai raja, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, itulah pentingnya orang percaya untuk kita tahu identitas diri kita itu siapa di hadapan Tuhan. Ini nggak main-main loh Bapak Ibu. Dan karena kejatuhan ini, Daud jadi orang yang labelnya kalau sekarang mungkin terpidana dengan pidana pembunuhan berencana. Perzinahan plus pembunuhan berencana itu mungkin KUHP pasal sekian ya kan? Double ancamannya. Daud seorang raja yang luar biasa. Ini sepele Bapak Ibu, tapi kita nggak bisa main-main. Kehilangan jati diri kita buka celah bagi iblis.
Daud tergoda, mulai terperangkap, dia tidak tahan godaan, dan pada akhirnya dia jatuh. Kita belajar, kalau kita sebagai orang percaya, ya, kita perlu yang namanya mengerti betul siapa sih jati diri kita di hadapan Tuhan. Identitas kita itu siapa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, karena hal ini Tuhan itu sempat kehilangan kepercayaan kepada Daud. Karena awalnya kan Daud sudah dipercaya sama Tuhan, dikasih tahta, diangkat sebagai raja, diberkati dimanapun berada. Setiap perang dia selalu menang, dimanapun pokoknya Tuhan itu selalu memberkati Daud. Kepercayaan yang sungguh luar biasa Tuhan taruh dalam hidup Daud. Tetapi ketika Daud mulai lalai dan dia tidak bisa jadi orang yang dipercaya, Tuhan sempat loh kehilangan kepercayaan kepada Daud. Ya, Tuhan sempat loh kecewa kepada Daud. Bahkan di ayat yang ke-14 dikatakan apa? Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Makanya anaknya yang dari hasil perselingkuhan itu tadi, perzinahan itu tadi, diambil sama Tuhan. Kenapa? Karena itu menistakan Tuhan. Karena itu membuat Tuhan sangat-sangat kecewa. Tuhan gak percaya lagi sama Daud. Tuhan kehilangan kepercayaan kepada Daud. Dan ayat ini juga menunjukkan satu bukti bahwa semua dosa itu ada akibatnya. Ayat ini di ayat sebelumnya sudah dikisahkan bahwa sebenarnya Daud sudah bertobat, Bapak Ibu. Ya, ketika Daud ditegur dan dia mengakui dosa, dia minta ampun, dia bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi ayat yang ke-14 dikatakan walaupun demikian ada akibat dosa yang harus diterima oleh Daud. Ini tidak main-main, Bapak Ibu. Hanya karena gak tahu jati dirinya siapa, sepele, tapi akibatnya luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita mau belajar. Kalau kita sebagai orang percaya, siapa sih sebenarnya jati diri kita itu di hadapan Tuhan? Tadi yang pertama saya katakan kita orang percaya, amin. Amin. Kita orang percaya, betul. Tapi kita mau melihat lebih dalam jati diri kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tuh paham, oh iya, aku sebagai ini, aku harusnya apa? Sebagai orang Kristen, aku harusnya bagaimana? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya katakan kita orang percaya, amin. Nah, kalau dari ayat ini ketika kita jadi orang percaya, ternyata jati diri kita itu diangkat sebagai anak Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama bagian A. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu, ternyata jati diri kita sebagai orang percaya, status yang kita sandang, identitas kita itu adalah sebagai anak Allah. Sebenarnya banyak ya penyebutan di dalam Alkitab. Kita disebut sebagai sahabat, ya. Bahkan kita disebut sebagai biji matanya Tuhan. Ya, kita disebut sebagai apa lagi? Prajurit hamba Tuhan, ya. Banyak. Tetapi satu yang jadi identitas melekat dalam hidup kita yang paling utama adalah kita itu jadi anaknya Tuhan. Makanya di lagu itu dikatakan ya, sayang-sayang disayang, ya. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Itu karena betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut dan kita diangkat menjadi anaknya. Nah, kalau kita sudah tahu jati diri kita sebagai anak, Bapak Ibu, kita harus
jadi orang yang gak karuan, jadi orang yang melawan kita, jadi orang yang aur-auran. Pengennya seperti itu? Pasti enggak dong. Manusia pada normalnya, bahkan orang jahat sekalipun pengen anaknya itu pasti baik. Orang jahat sekalipun kalau punya anak pasti pengen anaknya itu baik. Apalagi kita. Nah, status kita, identitas kita itu sebagai anak Bapak Ibu. Kalau saya tadi katakan Bapak Ibu sudah punya anak, semua di sini sudah punya. Apa yang Bapak Ibu harapkan pada anak Bapak Ibu saudara, itu juga yang Tuhan harapkan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus mengerti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sama anaknya pengen yang terbaik, Tuhan itu juga pengen ngasih yang terbaik buat kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen anak Bapak Ibu jadi anak yang baik, Tuhan juga pengen kita jadi anak yang baik. Kalau Tuhan pengen kita tuh nurut, dan kalau kita tuh pengen anak kita nurut, Tuhan juga pengen Bapak Ibu kita menjadi anak-anak yang nurut. Bapak Ibu, jika kita mengerti jati diri kita Bapak Ibu, ya, atau identitas kita di dalam Tuhan, kita tuh tidak akan mudah jatuh ke dalam dosa. Dan jatuh ke dalam dosa itu yang mengakibatkan kita tuh gak dipercaya lagi sama Tuhan. Kenapa saya katakan kalau kita ngerti jati diri kita, identitas kita di dalam Tuhan, kita gak akan mudah jatuh dalam dosa. Waktu iblis pasang jerat, waktu iblis pasang perangkap, kita sadar, oh iya, aku anaknya Tuhan ya. Aku nggak boleh nih kayak gini. Tuhan nggak senang nih. Tuhan nggak mau nih. Pasti Tuhan bakalan kecewa, bakalan sedih kalau aku melakukan ini. Akhirnya apa? Kita pasti nggak akan tergoda dengan yang namanya dosa. Kalau kita tahu benar-benar jati diri kita dalam Tuhan. Kalau kita menyadari, oh ya aku anaknya Allah, oh ya aku anaknya Tuhan, oh ya identitasku sebagai orang percaya, aku udah diangkat jadi anaknya Tuhan. Waktu iblis mencoba untuk menggoda kita Bapak Ibu, kita nggak akan mudah jatuh. Jangan seperti Daud Bapak Ibu. Dia kehilangan identitasnya yang sebagai raja. Dia mulai lupa siapa dia, sehingga dia nggak melakukan apa-apa. Dia suruh orang lain pergi. Dia melupakan segalanya. Dia enak-enak di rumah, jalan sana sini di atas soto. Iblis menggoda jatuh. Karena Daud tidak lagi tahu siapa dirinya. Kita sebagai orang percaya penting Bapak Ibu untuk kita terus sadar, oh ya aku di dalam Tuhan itu sebagai anak. Anak, darah Tuhan, gennya Tuhan itu mengalir di tubuh kita Bapak Ibu. Dan kalau kita mengklaim kita anak Tuhan, apakah kita malu? Apakah kita nggak malu kalau kelakuan kita nggak sama seperti Tuhan? Karena kalau pepatah mengatakan buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah ya itu, pokoknya itu, pas Bapak ngerti, ya. Pohon itu katanya pohon lagi, buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu ya. Katanya pepatahnya begitu bilang. Makanya satu waktu Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu itu lebih pengalaman ya, karena Bapak Ibu dalam berumah tangga itu udah lebih lama daripada saya. Bahkan Bapak Ibu ada punya anak 1, 2, 3, ya 4 mungkin, saya baru 1. Tapi begitu saya jadi orang tua, saya tuh jadi ngerti, oh ternyata ini terjadi, rasanya jadi orang tua. Ya Rio itu baru umur 4 tahun Bapak Ibu, dia mulai ngerti. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak senang, dia bisa protes. Mulai bisa protes, mulai bisa komen, mulai bisa argumen, mulai bisa marah ya. Suatu waktu Leo itu marah kepada saya. Ya karena memang mungkin ada sesuatu yang dia tidak suka gitu ya. Marah, dia bisa marah, dia bisa berargumen, dia bisa gini. Ini anak kok udah bisa ya? Oh iya, dia udah mulai ngerti. Nah, ketika Leo marah, saya tuh sebagai orang tua jadi saya juga marah Bapak Ibu. Kenapa? Kok udah bisa dia marah sama saya ya? Saya merasa, wah ini anak nggak harusnya dia kayak gini. Nggak harusnya dia marah kepada saya. Saya tuh mau balik marah Bapak Ibu. Tapi ketika saya lihat Leo itu marah dengan gayanya, dengan bahasanya, walaupun dia itu masih belum jelas ngomongnya, dengan cara dia menatap saya, dengan cara dia tingkah,
saya jadi sadar diri, oh ya, seperti bercermin gitu ya kan. Saya nggak jadi marah. Kenapa? Karena marahnya Leo tuh hampir sama kayak saya. Saya nggak boleh marah, akhirnya saya ngomong pelan-pelan, saya arahkan, Leo nggak boleh begini ya nak, harusnya begini ya, mami tuh harusnya ini ya, ini yang nggak boleh ya. Awalnya saya mau marah Bapak Ibu, marah kenapa? Ini anak kok gitu ya. Tapi begitu saya melihat gayanya, caranya, wah ini saya banget gitu ya. Akhirnya saya mengarahkan. Bapak Ibu, kita kalau sebagai anak Tuhan, gennya Tuhan itu mengalir di tubuh kita. Kalau sebagai anak Tuhan, harusnya kita itu jatuhnya nggak terlalu jauh dari pohonnya, kecuali gelundung ya, masuk di jurang dulu nggak tahu kemana nanti arahnya. Ya, kecuali kita mungkin buahnya kita itu jatuhnya jauh gitu ya nggak tahu. Tapi harusnya kalau kita identitasnya anak Tuhan, ya sifat kita itu nggak jauh-jauh daripada sifatnya Tuhan. Amin. Apa yang kita lakukan nggak jauh-jauh dari apa yang Tuhan lakukan harusnya. Tapi kita coba cek hidup kita. Kita mau warisi gennya siapa nih? Gennya Tuhan Yesus atau gennya yang lain? Kita mau warisi darahnya siapa nih? Kalau kita mengaku identitas kita anak Tuhan, anak Allah, harusnya hidup kita ya nggak jauh-jauh beda sama hidupnya Tuhan. Tuhan bilang apa? Kasih. Kita pasti harus penuh kasih. Tuhan bilang mengampuni, kita harus mengampuni. Tuhan bilang apa lagi? Tuhan seperti apa? Harusnya nggak jauh-jauh beda Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan, tapi hidup kita paling tidak kalau kita anaknya Tuhan, kita itu ngerti kita harusnya seperti apa. Siapa Bapak? Siapa yang harus saya turun? Kalau Leo sifatnya mirip saya dengan Pak Gideon, wajar karena itu anak saya. Nggak mungkin Leo tuh sifatnya kayak Pak Tio karena bukan bapaknya. Kita kalau kita anak Tuhan, kita sifatnya harus seperti Tuhan, bukan seperti yang lain Bapak Ibu. Jadi kita penting untuk tahu jati diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu semua, nanti kalau saya katakan siapa kita, Bapak Ibu jawabnya anak Allah. Bisa? Setuju? Yuk, coba ya. Siapa kita? Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Beri kemuliaan bagi Allah yang besar. Bapak Ibu udah ngaku sebagai anak Allah. Sekarang kita udah belajar sebagai anak kita harusnya seperti apa. Orang tua berharap anaknya yang baik. Tuhan juga berharap hidup kita juga jadi yang baik. Tuhan juga mau Bapak. Tuhan tuh juga gak mau kok lihat kita sengsara. Gak mungkin. Tidak ada satu orang pun orang tua yang pengen anaknya sengsara Bapak Ibu. Makanya dalam Alkitab apa? Bapakmu yang di dunia, bapakmu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi bapakmu yang di surga. Ini loh kita. Siapa kita di dalam Tuhan? Kalau kita anak Allah, kita mewarisi gennya Tuhan, kita mewarisi sifat-sifatnya Tuhan, kita mewarisi apa yang ada dalam kehidupan Tuhan Yesus. Itu baru kita bisa klaim kalau kita anaknya Tuhan. Atau jangan-jangan nanti kita ngaku, aku anaknya Tuhan, Tuhan buka di kakaknya. Gak ada, kamu anak umur dari mana? Bahaya. Kenapa? Karena kita gak mencerminkan bahwa kita anaknya Tuhan. Karena kita gak mencerminkan kalau kita itu mewarisi gennya Tuhan. Atau mungkin kalau sekarang bisa tes DNA gitu ya kan, kalau zaman sekarang. Ternyata kita gak ada gen-gennya Tuhan. Ternyata tidak ada yang menghasilkan yang sesuai dengan gennya Tuhan. Apakah diakui? Gak mungkin. Orang dunia aja kalau misalnya ada ya kasus beberapa artis ya kan, yang lagi rame siapa? Bapak siapa itu? Pak Gubernur ya? Ini Bapak Ibu tahu lah. Ya itu lagi rame gosipnya ya kan, punya anak segala macam. Untuk membuktikan gimana tes DNA, ada gak nih genetikanya? Sama gak sama ini? Cocok gak? Bener gak? Nah kalau gak cocok ya gak akan diakui Bapak Ibu. Kalau tidak ada mewarisi sifat-sifat gen dari seseorang yang gak akan diakui.
itu. Karena kalau kita lupa, kita melupakan jati diri kita, iblis itu udah siap di depan pintu untuk pasang jerat. Daud jatuh. Kita belajar supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Daud. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan begini. Pengalaman itu mahal. Kalau pengen murah, belajar dari pengalaman orang lain. Ya, daripada kita mengalami sendiri, kita bayar harga, tapi kita udah tahu nih, ya kan? Daud jatuh, Daud terjebak oleh perangkap iblis, dia jatuh dalam dosa. Jangan sampai kita mengalami apa yang dialami Daud. Kita belajar. Kita sebagai anak Tuhan, identitas kita adalah anak Allah. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, selain kita harus tahu jati diri kita sebagai anak Allah, ya, kita juga harus jadi orang yang bertanggung jawab. Dalam ayat selanjutnya di 2 Samuel 11 ayat yang pertama bagian B dikatakan demikian. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Tadi saya katakan apa? Identitas Daud sebagai raja, dan dia punya tanggung jawab untuk memimpin pasukan pada waktu perang. Tapi Daud lupa akan tanggung jawabnya. Dia sudah lupa nih identitasnya siapa sebagai raja. Ketika dia sudah lupa identitasnya sebagai raja, dia juga lupa apa yang menjadi tanggung jawabnya. Makanya dia suruh Yoab, dan ketika mereka memusnahkan Bani Amon, ya ini si Yoab sama pasukan-pasukannya lagi berperang, ya kan, lagi berjuang dan mengepung kota Raba. Tapi Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Dia enak-enakan, ongkang-ongkang kaki, lepas tanggung jawab. Dia gak lagi ingat harusnya apa. Daud masuk loh di sini Bapak Ibu. Orang yang hebat, yang luar biasa. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa jatuh kalau kita tidak hati-hati Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan ini juga bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita nggak hati-hati. Oleh sebab itu kita tahu identitas diri kita supaya kita tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita tadi tahu identitas kita sebagai anak Allah, kita juga punya tanggung jawab apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Daud melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Dan ini dimulailah kisah kejatuhannya Bapak Ibu. Ya, nih saya mau merincikan secara detail. Daud sebagai raja, tanggung jawabnya apa Bapak Ibu? Berperang, memimpin pasukan. Itu tanggung jawab Daud sebagai seorang raja. Nah, kita orang percaya, anak Allah, terus kita juga disebut katanya anak terang, amin. Kita anak terang, walaupun ada yang bilang seperti Bapak Gideon. Tapi Tuhan tenang Bapak. Nah, Tuhan tetap sebut kita anak terang, amin. Kita tetap semua itu jadi anak terang, ya. Nah, kalau kita sebagai anak Allah, identitas kita sebagai anak terang, apa sih tanggung jawab yang harus kita kerjakan? Kita harus memberitakan perbuatan besar dari Allah, atau kalau singkatnya kita hidup harus jadi saksinya Tuhan. Ada di ayat di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini bangsa yang terpilih Bapak Ibu. Kita ini anak Allah yang dipilih. Kita diangkat jadi anak. Bahkan kita itu diangkat dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Makanya kita disebut sebagai anak terang. Tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan, jangan sampai dilupakan. Yang pertama adalah kita harus memberitakan perbuatan besar. Kita itu hidupnya harus jadi saksi Bapak Ibu. Saya berulang kali mengatakan, untuk hidup jadi saksi, Bapak Ibu gak harus khotbah
saksi itu simple, dimulai dari hal-hal yang kecil, melalui hidup kita, melalui perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Itu aja sudah bisa jadi berkat bagi orang lain kalau kita bisa menjaga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kita adalah surat yang terbuka. Kita tuh dibaca sama orang. Ya, saya kemarin katakan pada anak youth ya, kita minoritas tuh jadi sorotan. Kita mungkin melakukan kesalahan kecil aja, oh Kristen nih, oh pantas yang Kristen. Karena apa? Hidup kita tuh disorot, karena hidup kita terbuka, orang bisa membaca. Nah, orang yang tidak kenal Tuhan tidak akan mungkin buka Alkitab, Bapak Ibu. Orang di luar Tuhan tidak akan mungkin punya Alkitab. Alkitab yang bisa dibaca apa? Hidup kita. Ada nggak Injil di dalamnya? Ada nggak kebenaran di dalamnya? Bisa nggak jadi berkat? Bisa nggak jadi saksinya Tuhan? Kalau orang melihat hidup kita, dia bisa melihat ada Tuhan di situ. Dia melihat ada kebenaran. Dia melihat ada kasih Tuhan. Dia melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dan itu bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Itu identitas kita, Bapak Ibu. Ya, kita harus memberitakan perbuatan besar. Banyak sebenarnya tanggung jawab yang Tuhan beri dalam hidup kita itu banyak. Tapi yang paling utama, hiduplah jadi berkat buat orang lain, dimanapun berada, Bapak Ibu. Mungkin mulai dari hal yang kecil di keluarga, di lingkungan, tempat kerja, di gereja, dimanapun berada. Selanjutnya, Bapak Ibu, tadi memberitakan perbuatan baik, tanggung jawab orang percaya. Yang kedua, tanggung jawab orang percaya itu apa? Melakukan pekerjaan baik. Yuk kita lihat dulu ayatnya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Orang Kristen itu harus seimbang antara kebenaran dengan kebaikan. Kalau kita sudah melakukan, kita jadi saksi Tuhan, hidup kita jadi berkat, itu kebenaran yang kita lakukan. Tapi ingat, di tengah-tengah kebenaran kita juga harus melakukan yang namanya kebaikan. Jadi kebenaran dengan kebaikan tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu boleh melakukan kebaikan tanpa kebenaran? Bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu bisa melakukan kebaikan tanpa kebenaran? Bisa. Tapi kalau orang percaya, dua-duanya harus dikerjakan. Kebenaran sesuai firman dan juga kebaikan sesuai dengan kehidupan kita. Karena dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya apa? Hampir sama sebenarnya. Jadi baik dan benar itu tidak bisa dipisahkan. Mungkin Bapak bisa berkata, aku udah melakukan kebaikan kok, aku udah baik sama dia, aku udah kasih ini itu, aku udah baik. Tapi udah benar belum? Sesuai gak dengan firman Tuhan? Atau saya udah melakukan kebenaran. Nah, kalau kebenaran itu sudah pasti baik, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kebenaran itu sesuai dengan firman Tuhan dan tidak ada yang menentang. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan, bagus. Plusnya tambah lagi, dibarengi dengan yang namanya kebaikan. Amin. Kebenaran dan kebaikan itu harus seimbang. Orang percaya lakukan. Itu sebagai tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Ya, tapi ingat Bapak Ibu, perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan supaya kita diselamatkan, Bapak Ibu. Bukan. Kita udah diselamatkan. Tapi sebagai bentuk pembuktian identitas diri kita dalam Tuhan. Ini loh, aku tuh anaknya Tuhan. Aku pewaris gennya Tuhan. Buktinya apa? Ya ini, aku melakukan apa yang Tuhan lakukan. Aku melakukan kebaikan, aku melakukan kebenaran. Itulah identitas kita. Dan itu bukan karena
di hadapan Tuhan. Kita sebagai anak Allah, jati diri kita adalah anak Allah, dan kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dalam setiap kehidupan kita sebagai anak. Bapak Ibu, kalau berbicara masalah yang kedua, jadilah orang yang bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Berbicara tentang tanggung jawab itu bukan hanya bicara tentang pekerjaan, bukan Bapak Ibu. Contoh kecil dimulai dari apa? Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Bukan hanya harta, bukan hanya pekerjaan, tidak. Mungkin keluarga, mungkin anak, mungkin suami, istri. Apa yang Tuhan sudah kasih? Kita belajar bertanggung jawab. Dimulai dari anak keluarga kita. Kita bisa nggak bertanggung jawab dalam keluarga yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita? Karena di dalam sebuah keluarga itu punya tanggung jawab juga masing-masing yang dikerjakan. Suami berperan sebagai suami, istri berperan sebagai istri, punya tanggung jawab. Anak juga punya tanggung jawab, orang tua juga punya tanggung jawab. Kita bisa nggak dipercaya sama Tuhan untuk mengelola keluarga kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Suami sebagai pemimpin, waktu Adam dan Hawa jatuh, siapa yang pertama kali dipanggil oleh Tuhan? Adam. Kenapa? Karena Adam ini imam, pemimpin. Nah kita, ini bapak-bapak di sini, bagaimana? Sudah berperan sebagai imam? Amin? Kok cuma satu? Amin? Belajar bertanggung jawab Bapak Ibu. Istri, sebagai istri punya nggak tanggung jawab? Punya dong. Berperan sebagai istri. Kalau istri dikatakan apa? Menopang, menolong, ya kan? Ini bapak-bapak nih hati-hati nih. Nanti kalau ada apa-apa yang di keluarga Bapak Ibu, yang dipanggil sama Tuhan pertama kali, diminta bertanggung jawab siapa? Imam. Adam, di mana kamu? Adam yang dipanggil. Jadi bapak-bapak hati-hati. Berfungsi berperanlah dengan tanggung jawabmu sebagai seorang pemimpin, membawa keluargamu dekat pada Tuhan. Anak-anakmu mungkin, istri, atau bahkan mungkin orang tua, siapapun, pemimpin bertanggung jawab atas keluarganya. Bukan cuma keluarga, semua keluarga, pekerjaan, pelayanan, semua apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, kita bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan percaya. Puji nama Tuhan. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada saat pagi hari ini. Saya mengundang pemain musik dan petugas pemimpin pujian untuk maju ke depan. Dua hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk kita bisa dipercaya terus sama Tuhan. Kita belajar dari Raja Daud. Jangan kita jatuh seperti Raja Daud. Ya, jangan kita jatuh seperti Raja Daud yang alami pada waktu itu. Kita harus kenal jati diri kita sebagai anak, dan kita melakukan tanggung jawab kita sebagai anak. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin dan percaya kita menjadi orang-orang yang akan terus dipercaya oleh Tuhan. Tuhan akan terus menambah-nambah hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami anak-Mu Tuhan. Kami siap dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk. Ini
meskipun ada banyak kelemahan dalam hidup kami, tetapi ketika kami mengandalkan kekuatan Roh-Mu, kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami tahu siapa identitas kami sebenarnya di hadapan Engkau. Kami anak-Mu Tuhan, kami anak yang sangat Engkau kasihi, dan kami mau hidup bertanggung jawab untuk setiap apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biar Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara dalam hati kami, menghibur, menguatkan, menegur, mengajar kami, supaya kami tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan bekerja atas hidup kami, berkarya secara ajaib dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang terus mempermuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Elsie yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua yang ada di tempat ini semua berkat firman Tuhan. Amin. Ya, luar biasa saudara. Terima kasih buat semua yang antusias pada pagi hari ini ya, yang datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, yang rindu. Dan saya percaya ini pertolongan kita semua. Kita jangan lupa identitas kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita memberikan sebuah bukti ya di kehidupan kita supaya kita yang minoritas ini bisa bersinar yang menjadi saksi ya. Terima kasih juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai bekerja pada malam hari ini yang luar biasa, baik itu WL Singer, main musik, untuk multimedia, soundman, terima tamu ya, untuk korektan, guru sekolah minggu, juga pemain tamborin. Terima kasih. Terus semangat di dalam melayani Tuhan. Saya ucapkan selamat ulang tahun pada Adik Bagas yang berulang tahun tanggal 23 Mei. Kiranya Tuhan selalu akan memberkati di dalam perjalanan Adik Bagas, baik dalam studi untuk menuju cita-citanya, selalu akan diberkati oleh Tuhan. Dan satu lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah ini ya itu kita akan ada berkat jasmani ya. Nanti setelah ini saudara jangan pulang dulu, kita makan dan minum bersama-sama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati untuk ikan
ikan, mungkin nasi juga ya, juga yang sudah memasak ya, menyiapkan dengan luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati selalu. Mari saudara, kita semua berdiri, kita akan akhiri ibadah raya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau akan memimpin Adik Bagas Tuhan, memberkati, menyertai Tuhan di dalam perjalanan studi, perjalanan untuk kedepannya Tuhan, selalu akan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat kedua orang tuanya Tuhan, untuk bapak dan ibunya Tuhan. Sekiranya Tuhan akan memberkati kedua orang tuanya Tuhan, untuk selalu membimbing, oh Tuhan, mendidik anak ini Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga rindu supaya kedua orang tuanya Tuhan bisa bersekutu bersama dengan kami di ini Tuhan, supaya kami bisa merasakan lawatan hadirat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan, ketika kami saat ini ada Tuhan, dengan segala apa yang boleh kami alami Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau terus Tuhan berkati setiap umat jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah zaman ini Tuhan. Kiranya Engkau menutup buku setiap kami dan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami punya kualitas iman rohani yang luar biasa dengan hari ini Tuhan. Kami terus berdiri teguh Tuhan, selalu percaya kepada bahwa kami itu punya Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan. Kau juga berkati Tuhan untuk hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, juga untuk hamba firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, urapi selalu Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga akan Kau pakai dengan lebih dahsyat lagi Tuhan, supaya nama Tuhan selalu akan dimuliakan Tuhan oleh pelayanan pekerjaan Tuhan mereka di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi ini Tuhan. Sebentar kami juga akan menikmati Tuhan
untuk makanan jasmani yang sudah diberkati oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kiranya pada saat kami boleh makan nanti Tuhan, Engkau selalu akan sucikan, kuduskan Tuhan untuk makanan dan minuman ini Tuhan, sehingga ketika kami boleh menikmati bersama-sama, ini semua bisa berguna buat kepala tubuh kami Tuhan. Kau memberkati untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah memberkati ini semuanya Tuhan, juga yang sudah menyiapkan memasak Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami setelah akan mengakhiri ibadah raya itu kami akan pulang ke rumah masing-masing. Juga yang ada rapat Tuhan akan pimpin Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan berkati perjalanan pulang kami sambil dengan selamat, dan kami akan berkumpul bertemu dengan orang yang kami kasih di dalam keluarga kami Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan Yesus. Pada pagi Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami percaya kami pulang tidak dengan tangan hampa Tuhan, tetapi kami akan membawa berkat-berkat yang sudah persiapkan buat siapa yang bawa pulang Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik Tuhan. Oh, untuk siap jasmani kami, tubuh kami Tuhan selalu akan berkat dari kekuatan, kemampuan, dan bahkan kesehatan terbaik Tuhan. Untuk materi kami Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang pekerjaan kami dan yang bekerja dengan kedoakan tangan kami Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan setiap kami akan dibuat berhasil Tuhan. Dan juga berkat-berkat rohani Tuhan, kiranya Tuhan di mana kami berjalan Tuhan, kami secara sukacita Tuhan selalu akan menyertai setiap kami Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi apapun Tuhan, hati kami tidak akan pernah bersyukur-syukur Tuhan, tetapi akan terus kami akan terus bersuka cita mengucap syukur Tuhan, karena segala sesuatu daripada Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika berkat ini Tuhan pada pagi Tuhan akan kami terima bersama-sama dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah tidak berkasa, katakan amin.